Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bahasan mengenai masyarakat dan pendidikan, yang merupakan tugas mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya selaku pembicara atas nama Cita Lestari dengan nomor induk mahasiswa 120303035. Kemudian Elva Astri Agustin dengan nomor induk mahasiswa 120303037. Dan Aldi Wahyudin dengan nomor induk mahasiswa 120303014. Program Studi Hukum Tata Negara kelas A semester 1 dengan dosen pengampu Dr. Beni Ahmad Saibani, MSI. Pokok-pokok bahasan yang akan saya paparkan diantaranya pengertian masyarakat dan pendidikan, tujuan dan fungsi masyarakat dan pendidikan, hubungan masyarakat dan pendidikan, dan peran masyarakat dalam dunia pendidikan, serta keterkaitan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Masyarakat. Secara etimologis, kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syakara yang memiliki arti peran serta. Kata masyarakat merupakan terjemahan dari kata society dalam bahasa Inggris, yang artinya interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup secara bersama-sama. Masyarakat terdiri dari kelompok manusia yang memiliki hubungan yang kuat. Hubungan ini terjalin karena adanya kesamaan dalam beberapa hal, seperti adat atau kebiasaan, peraturan, serta tujuan tertentu. Dalam Sulfan dan Mahmud tahun 2018 halaman 273. Menurut Tejo Kusumo tahun 2018 halaman 272 mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki sebuah hubungan yang saling ketergantungan satu sama lainnya, sehingga menciptakan satu kesatuan yang utuh. Masyarakat sebagai penggerak sebuah perubahan. Jalannya kehidupan ini tergantung sikap dan perilaku masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mempunyai kualitas rendah akan membawa kehancuran di muka bumi ini. Oleh karena itu, dibutuhkan masyarakat yang berkualitas tinggi demi tercapainya cita-cita menuju kehidupan yang gemilang. Masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hidupnya berkelompok antara manusia dengan manusia lain. 2. Melahirkan serta memiliki kebudayaan pada masyarakatnya. 3. Senantiasa mengalami perubahan. 4. Masyarakat pada umumnya berinteraksi antara individu dengan individu lainnya. 5. Memiliki seorang pemimpin. Dan 6.
memiliki stratifikasi sosial dalam masyarakat. Tipe-tipe masyarakat. Ferdinand Tonis menyebutkan bahwa masyarakat itu terbagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, Gemeinschaft atau disebut juga hubungan primer. Paguyuban atau perkumpulan merupakan sebuah kehidupan bersama di mana setiap anggotanya terikat dalam sebuah hubungan batin murni yang sifatnya alamiah dan kekal. Dasar dari hubungan itu ialah rasa kecintaan, juga kesatuan batin yang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut sifatnya nyata dan terorganisir. Paguyuban memiliki 3 ciri, yaitu intimate adalah hubungan yang harmonis dan mesra secara keseluruhan. Privat adalah hubungan yang bersifat pribadi. Dan eksklusif, hubungannya hanya mencakup orang-orang yang tergabung pada paguyuban tersebut. Yang kedua, Gesellschaft atau disebut juga hubungan sekunder. Patembayan atau Gesellschaft merupakan kelompok sosial di mana setiap anggotanya mempunyai suatu ikatan lahir yang pokok dalam jangka waktu yang singkat. Ciri-ciri dari kelompok patembayan diantaranya hubungannya bersifat formal, mempunyai orientasi ekonomi dan bersifat sementara, memperhitungkan nilai-nilai kegunaan atau utilitarian, dan mendasar pada realitas sosial. Selanjutnya, pendidikan. Secara etimologis, kata pendidikan berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata ducare, yang memiliki arti menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Sedangkan jika ditilik dari padanan katanya, akar kata pendidikan yaitu kata didik, yang dimaknai sebagai sebuah metode atau proses dasar dalam mempelajari sesuatu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan sebuah proses guna mencapai pemahaman seseorang terhadap suatu hal, sehingga ia dapat mengembangkan dan memberdayagunakan kemampuannya. Pendidikan dimulai sejak manusia dilahirkan sampai liang lahat. Artinya, manusia selalu mengalami proses pendidikan dalam kehidupannya, baik disadari ataupun tidak. Pendidikan dapat berupa pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan formal misalnya pendidikan tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, sekolah menengah atas, SMA, sekolah menengah kejuruan, SMK, dan perguruan tinggi. Pendidikan non-formal misalnya kejar paket A, paket B, paket C, kursus, pelatihan keterampilan, dan lain-lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam Dewantara tahun 2011 halaman 344, pendidikan adalah sarana untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan yang senantiasa menjunjung tinggi kebudayaan kepada generasi penerus bangsa agar dapat dipelihara dan dikembangkan seiring kemajuan zaman. Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwasanya pendidikan itu berlaku sepanjang hayat. Keberadaan pendidikan pada dasarnya seiring dengan keberadaan manusia. Manusia dan pendidikan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkannya nama-nama benda dan menguji untuk menyebutkannya kembali. Yang termuat dalam buku Munir Yusuf tahun 2018 halaman 2.
Pendidikan menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Semboyan pendidikan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita dan menjadi penyemangat sekaligus pendorong dalam dunia pendidikan, yaitu long life education. Semboyan ini dimaknai sebagai pendidikan adalah hak bagi setiap manusia sepanjang hidupnya. Pendidikan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kapan saja, di mana saja, serta tidak terbatas oleh usia. Menurut Driyarkara yang dikutip oleh Munir Yusuf dalam Pengantar Ilmu Pendidikan tahun 2018 halaman 9, mengungkapkan bahwa pendidikan diartikan sebagai sebuah usaha untuk memberi pendidikan agar manusia lebih berarti dan bermartabat. Pengertian pendidikan juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Melalui isi dari undang-undang tersebut dapat dimaknai bahwa pendidikan merupakan upaya yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan dengan metode yang terarah untuk menciptakan proses belajar yang baik, sehingga peserta didik mampu mengembangkan kemampuannya secara aktif untuk menanamkan jiwa keagamaan yang kuat, kemampuan mengontrol diri yang baik, pribadi yang baik, kepandaian, akhlak yang baik, serta pribadi yang terampil, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun tujuan dan fungsi pendidikan adalah, menurut Nelson Mandela yang dikutip oleh Munir Yusuf dalam Pengantar Ilmu Pendidikan tahun 2018 halaman 9-10, menjelaskan bahwa pendidikan berfungsi sebagai pendorong setiap manusia untuk mencapai tujuannya. Pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh seluruh negara di dunia. Salah satu tujuan pendidikan di negara Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan menjadi bagian yang sangat penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pendidikan tidak terlepas dari hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki naluri untuk terus mengembangkan dirinya. Pendidikan berperan sebagai petunjuk arah guna manusia mencapai pada derajat yang lebih tinggi, yaitu menjadi insan kamil atau insan yang sempurna, yang kaya akan ilmu pengetahuan dan senantiasa berakhlak yang baik. Dalam Munir Yusuf tahun 2018 halaman 13-14. Fungsi pendidikan yang dikemukakan oleh Horton dan Hun tahun 1996 halaman 34-35 yaitu: 1. Menyiapkan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. 2. Memberdayagunakan kemampuan dan keterampilan seseorang, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat dan lingkungannya. 3. Mempertahankan kelangsungan dan kelestarian suatu budaya. Dan 4. Menumbuhkan pribadi yang terampil bagi upaya peran serta dalam kehidupan yang demokratis. Sedangkan David
Popenoe membagi fungsi pendidikan menjadi 5 macam, yaitu: pertama, sebagai sebuah sarana dalam penyaluran atau penyampaian suatu budaya. Kedua, sebagai sebuah sarana dalam menentukan dan memberikan pembelajaran dalam kehidupan sosial. Ketiga, sebagai jaminan untuk menjaga kesatuan sosial dalam masyarakat. Keempat, dalam lembaga pendidikan ditanamkan kepribadian pada setiap individu. Dan kelima, sebagai sebuah ide atau pemikiran baru dalam kehidupan sosial. Ada beberapa komponen atau unsur penting yang terlibat dalam dunia pendidikan. Di antaranya, peserta didik. Peserta didik adalah seseorang yang memperoleh atau menerima pendidikan atau pembelajaran dari tenaga pendidik. Peserta didik juga dikenal sebagai siswa, murid, atau mahasiswa. Tenaga pendidik. Tenaga pendidik adalah seseorang yang memberikan pendidikan atau pembelajaran kepada peserta didik. Tenaga pendidik juga disebut sebagai guru, dosen, atau tutor. Komunikasi yang terjadi antara peserta didik dengan tenaga pendidik. Komunikasi ini disebut dengan komunikasi edukasi atau komunikasi pendidikan. Pendidikan yang memiliki tujuan dan arah yang jelas, bimbingan yang memberikan sebuah pengaruh, dan serangkaian metode yang dipakai dalam pembelajaran, serta lembaga pendidikan. Pendidikan dan sumber daya manusia. Pada perkembangan sejarah, manusia sebelum-sebelumnya sudah mengalami berbagai proses yang cukup panjang melalui belajar, pendidikan, dan pengalaman tersendiri berdasarkan pada zamannya. Proses pembelajaran dan pendidikan yang dialami mereka dari zaman ke zaman telah menjadikan manusia mampu memenuhi semua kebutuhannya dalam menjalani kehidupan pada zaman peradaban seperti sekarang ini. Pendidikan dan perkembangan masyarakat saling berkesinambungan dan tak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Memajukan masyarakat di suatu bangsa ditentukan dari pembangunan sektor pendidikan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sumber daya manusia di Indonesia tidak terlepas dari peran dan fungsi pendidikan nasional. Kemudian, sekolah dan masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan, juga pengertian yang sangat luas. Salah satunya yang dikemukakan oleh tim dosen Universitas Pendidikan Indonesia, yang mengatakan bahwa hubungan antara sekolah dan masyarakat ialah terjadinya komunikasi antara dua arah, yaitu organisasi dan publik yang secara timbal balik dalam rangka untuk mendukung fungsi serta tujuan manajemen dengan cara meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama. Sekolah dapat memberikan pelajaran, yaitu menjadikan masyarakat sebagai sumber pelajaran. Dengan itu, sekolah dapat memberikan kesempatan yang luas untuk siswa
mengenal kehidupan masyarakat, agar anak didik dapat menyesuaikan diri seiring dengan perkembangan masyarakat, lebih mengenal lingkungan sosial, dan dapat berinteraksi dengan orang lain. Maka dari itu, diharapkan apa yang dipelajari di sekolah hendaknya dapat berguna bagi kehidupan dalam bermasyarakat. Hubungan antara sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang lebih erat, yaitu dalam pencapaian tujuan sekolah, yakni di mana sekolah harus bisa mencapai proses dari pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya pada kebutuhan pendidikan. Sekolah pun terlebih dahulu harus mengetahui dengan begitu jelas apa saja kebutuhan, harapan, serta tuntutan masyarakat terutama sekolah. Perlu dikembangkannya suatu hubungan antara sekolah dan masyarakat agar memiliki suatu hubungan yang harmonis. Bahasan selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam pendidikan. Pada umumnya, masyarakat memandang pendidikan ialah sebagai peranan penting dalam mencapai tujuan sosial. Berbagai pihak seperti pemerintah, orang tua menyediakan banyak anggaran pendidikan yang diperlukan demi kemajuan pendidikan, pembangunan bangsa, sosial, sebagai upaya untuk mempertahankan nilai tradisional yang berupa nilai luhur yang harus dilestarikan, seperti hormat kepada orang tua, kewajiban memenuhi aturan dan norma yang berlaku. Pendidikan yang didirikan diharapkan dapat memupuk iman dan takwa kepada Allah, meningkatkan kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pengembangan pendidikan tidak hanya dari lembaga pendidikan, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa saja dari ide-ide masyarakat dapat diterapkan dalam proses pendidikan. Karena pada hakikatnya tidak semua program atau ide lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, peran masyarakat dalam pendidikan saling berpartisipasi dalam upaya peningkatan dan perkembangan pendidikan agar lebih baik dan berkualitas. Di akhir pembahasan ini, saya akan memaparkan keterkaitan antara masyarakat dan pendidikan. Masyarakat dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya mesti berjalan beriringan. Masyarakat sebagai pelaksana dari sebuah pendidikan, sedangkan pendidikan merupakan jendela ilmu pengetahuan yang akan mengantarkan masyarakat menuju kehidupan yang berkualitas. Untuk mewujudkannya, diperlukan strategi yang handal dan sistematis. Karena dalam prakteknya tidak pernah terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan yang lama-kelamaan menjelma menjadi ancaman. Tantangan terbesar yang harus dihadapi dalam dunia pendidikan di era industri 4.0 adalah terwujudnya pengelolaan dan mutu pendidikan yang berkualitas tinggi. Tentunya, pendidikan harus didukung oleh fasilitas yang memadai. Seperti yang diungkapkan oleh Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, bahwa pemerataan pendidikan ke seluruh penjuru negeri memerlukan akses, baik itu berupa jalan, jaringan internet, maupun listrik dan fasilitas pendukung lainnya. Tanpanya, mustahil pendidikan yang berkualitas akan terwujud. Apabila masyarakat Indonesia sudah memperoleh pendidikan yang baik, tentunya akan meningkatkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, yang akan membawa bangsa dan negara Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Demikian bahasan saya mengenai masyarakat dan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.